Halo teman-teman, kembali lagi bersama Minlock. Hari ini Minlock mau review sepatu bola dari Mills, dan ini dia sepatunya, yaitu Astro Spartan Marklock Elite. Nah, ini dia sepatunya. Sepatu ini tuh rilis untuk dua warna dan juga dua grade ya teman-teman. Yang versi Prime itu versi yang termurah, dan versi Elite dia versi yang tertinggi. Ini yang sering dipakai sama Marklock. Walaupun untuk versi Prime itu murah dan materialnya juga berbeda, tapi banyak juga pemain-pemain lokal yang pakai, terutama brand ambassador dari Mills, terutama seperti Marukawa, terus Arkan Kakak juga pakai yang versi Prime. Jadi untuk versi Prime dan Elite sangat layak untuk dipakai dalam kompetisi ya. Dipakai untuk permainan dengan intensitas yang tinggi. Dan hari ini Minlock mau review sepatu ini lebih ke unboxing sih, lebih ke pembahasan, karena untuk playtestnya saya belum buat juga, jadi untuk video kali ini nggak ada playtest, dan mungkin kita akan bahas untuk sepatunya dulu ya teman-teman. Dan sepatu ini tuh dibanderol dengan harga 899.000. Kalian bisa dapetin di harga 770 ataupun berapalah, nggak tahu, tergantung kalian dapatnya berapa dan tergantung di mana kalian beli, tergantung diskon juga dari tokonya ya teman-teman. Tapi rata-rata sih kalau diskon biasanya di harga 770 ribuan. Dan ada juga sih yang ngejual di harga retail, tapi ya tetap laku aja sih, karena memang value-nya memang dapat banget sepatu ini karena dipakai oleh Marklock di beberapa laga, bahkan hampir di semua laga di awal Marklock kerjasama dengan Mills. Jadi menurut saya sepatu ini sangat rekomen untuk digunakan dalam kompetisi ataupun dalam permainan dengan intensitas yang tinggi. Jadi kita akan bahas tentang sepatu ini. Kita mulai dari packagingnya dulu ya. Di harga 899.000 kita dapetin ya boxnya seperti ini. Ini masih menggunakan box yang sama dengan sepatu-sepatu bola Mills yang lain. Di sini terdapat logo Mills dengan warna kuning dan boxnya warna navy, dan di bagian sampingnya dia ada tag label, dan di bagian bawah barcode. Ini adalah sosial media dari Mills. Dan kalau special edition itu pasti ada covernya ya teman-teman. Dan ini adalah cover edisi sepatu bola pertama Mills dan juga Marklock. Untuk logo Marklock dia berbeda dari versi yang specs. Kalau specs itu dia nyambung M sama K-nya seperti ini. Dan untuk Mills dia terpisah. Cukup simpel dan ya kelihatan lebih biasa aja untuk logo dari Marklock edisi Mills ini. Dan untuk paket pembeliannya dia dapat gymshark ataupun stringback. Ini belum saya buka sih, coba kita buka ya. Seperti apa untuk gymshark ataupun stringbacknya. Nah seperti ini, cukup biasa aja juga, karena ini gymshark seperti ini banyak juga digunakan sama brand-brand lokal yang lain yang biasanya ada stringbacknya dengan logo MK, dan di sini terdapat Astro. Lumayan sih, bisa buat latihan sepatu dan juga minum kaos kaki, cukup lah untuk latihan-latihan yang ringan. Tapi kalau untuk sparring udah pasti pakai perlengkapan yang banyak, pasti pakai tas yang besar. Dan kita bahas tentang sepatunya. Dan kita bahas dulu soal solpennya teman-teman. Ini menggunakan stud tipe triangle stud, dan juga untuk warnanya dia chrome. Ini bakal ngelupas ataupun terkelupas juga kalau dipakai dalam beberapa jangka waktu gitu ya. Tapi jelas tidak memengaruhi untuk performa dari solpadnya itu sendiri ya teman-teman. Dan yang jadi banyak pertanyaan adalah di bagian uppernya teman-teman. Banyak yang bilang bahwa uppernya ini menggunakan upper kanguru, dan juga ada yang bilang pakai kulit sapi, dan ada juga bilang dengan material kulit sintetis ataupun synthetic leather gitu ya. Tapi ternyata setelah saya searching ataupun saya tanya juga, ternyata ini bukan upper kulit. Dia menggunakan upper sintetik. Kita akan bacakan di website dari Mills tentang sepatu ini ya teman-teman. Jadi biar nggak salah, dan saya nggak beropini secara pemikiran saya pribadi. Jadi kita akan bacakan di sini. Untuk teknologinya ada Mills Exoskin. Nah, Mills Exoskin itu di bagian sini ya, bagian tengah. Di sini ini kan ada dua bagian ya, bagian depan dan bagian tengah sampai ke belakang. Mills Exoskin adalah teknologi upper sepatu sintetik yang ringan, kuat, dan dapat memeluk memberikan proteksi pada kaki secara maksimal. Didesain untuk pemain yang memiliki mobilitas yang tinggi. Jadi udah jelas, bagian tengah sampai ke belakang dia menggunakan upper sintetik. Kemudian untuk teknologi dari tengah sampai ke depan dia menggunakan teknologi Mills Energa Panel. Adalah teknologi upper sepatu berbahan dasar sintetik yang diletakkan di area atau titik tendang, sehingga membantu pemain dalam meningkatkan kekuatan dan akurasi tendangan.
Nah, jadi untuk dari website dari Mills sendiri, ini adalah uppernya sintetik. Dan ada juga waktu itu ada orang Mills yang komentar di salah satu postingan di akun LJR tentang sepatu ini bahwa ada konfirmasi juga, nanti kita bacakan ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kita nggak sebutin namanya, jadi nanti saya blurin untuk nama orangnya, tapi komentarnya seperti ini. Gue bantu jawab, takut adminnya nggak nyimak presentasi desainnya WKWKWK. Untuk T1 pakai material K-Prime. T1 itu maksudnya yang elite ya. Nanti dia bilang T2. Untuk T1 pakai material K-Prime, material kulit yang direkonstruksi agar karakternya seperti K-Leather. Brand global sudah melakukan hal serupa. Untuk yang T2 pakai material microfiber sintetik. T2 itu maksudnya yang prime, yang di bawahnya elite. Jadi dia menggunakan microfiber sintetik. Dan untuk versi yang elite tadi dia bilang teknologinya K-Prime. Kalau dari Nike Adidas, kalau teman-teman udah tahu di Nike Tempo Legend 10 itu udah nggak menggunakan kulit kanguru lagi teman-teman. Dia menggunakan kulit sintetik yang menyerupai dengan upper kulit kanguru. Mungkin dari Mills itu mengadaptasi dari sepatu bola Nike Tempo Legend 10. Dia menggunakan upper sintetik yang menyerupai dengan upper kulit kanguru. Kalau dari Nike itu menyebutnya dengan Fly Touch Plus, dan untuk versi yang Mills ini dia menyebutnya dengan K-Prime. Tapi untuk segi tekstur memang dia mirip dengan versi yang Kangaroo Leather. Dia cukup soft. Saya bilang cukup soft ya, nggak sampai benar-benar soft karena memang perbedaannya menurut saya cukup signifikan berbeda dengan versi yang Kangaroo Leather. Kalau kita bandingin sama Ortus misalnya, ini kan menggunakan kulit kanguru dengan harga yang cukup mirip. Untuk dari segi teksturnya menurut saya lebih soft untuk versi yang Vision V3 karena dia menggunakan upper kulit yang asli, sedangkan ini menggunakan sintetik. Ketebalannya juga menurut saya lebih tipis yang versi Ortus. Untuk versi yang Mills dia sedikit lebih tebal. Jadi saya bisa ambil kesimpulan bahwa upper dari kulit Mills Astro Spartan Elite ini adalah sintetik. Tapi kalau saya salah bisa koreksi di kolom komentar, ataupun kalau ada orang Mills di sini bisa bantu saya untuk menjawab ini kulit sapi atau bukan, ataupun kulit kanguru ataupun kulit sintetis ya teman-teman. Biar saya nggak salah ngasih informasi. Tapi untuk sementara yang saya dapetin sih ini adalah kulit sintetik yang menyerupai dengan teknologi ataupun yang menyerupai dengan upper Kangaroo Leather seperti itu. Untuk finishingnya ini cukup rapi ya teman-teman. Dilihat dari jahitannya, kemudian dari lemnya ini nggak ada yang bleber-bleber dan kelihatan rapat banget. Nggak ada cacat sama sekali. Jadi ini saya salut sih dari Mills memperhatikan detail-detail kecilnya gitu ya. Dan untuk durability-nya saya belum tahu sih karena memang belum saya pakai. Belum dicobain, jadi kita nggak bisa ngasih kesimpulan durability dari sepatu ini. Ya semoga aja sih kuat banget dan nggak ada trouble apa-apa, dan kedepannya selalu memberikan yang terbaik dari Mills, terutama untuk versi yang special edition ya teman-teman. Dan untuk Spartan Elite dia menggunakan knitting untuk bagian penutup lidahnya. Untuk versi yang Prime dia menggunakan lidah biasa dan lidahnya terpisah. Ini lebih memudahkan untuk bagian fitmentnya, lebih mencengkram dan juga lebih memeluk untuk bagian punggung kaki kita. Jadi sepatu ini lebih memiliki fitment yang pas untuk kaki kita. Dan untuk bagian heel counternya juga dia terdapat lapisan ataupun bantalan yang cukup tebal. Ini memberikan kuncian yang maksimal untuk bagian tumitnya. Untuk bahannya sendiri dia menggunakan seperti suede tapi dia lembut banget dan bantalannya juga cukup empuk, bisa meredam ataupun meminimalisir cedera ataupun lecet di bagian tumit kaki kita. Dan untuk talinya sendiri ini talinya udah umum banget. Waktu awal-awal sih specs ya untuk yang pakai tali jenis ini, tapi sekarang udah banyak brand yang pakai jenis tali ini seperti Ortus juga pakai, Mills juga pakai, dan sekarang Kalsi juga pakai. Ya wajar sih karena memang nggak ada hak cipta untuk tali ini sendiri, jadi bebas-bebas aja dan sah-sah aja siapapun boleh pakai tali jenis ini, kecuali kalau memang specs udah produksi dengan tag label dari mereka, ini bisa melanggar hak cipta kalau dipakai oleh brand-brand lain. Dan untuk bagian logonya ini yang menurut saya keren sih dari Mills, menggunakan bahan rubber yang ditempel di bagian sisi dalam dan sisi luar, lebih memberikan estetika dan juga kesan mahalnya gitu ya teman-teman. Dan untuk beratnya sendiri sepatu ini 240 gram untuk size 41.
Menurut saya untuk berat 240 gram bukan termasuk sepatu dengan bobot yang ringan ya teman-teman. Kalau kita bisa kelompokkan, sepatu ini harusnya masuk kelompok dengan sepatu tipe speed. Tapi untuk berat 240 gram sih masih oke sih, nggak terlalu berat-berat banget. Apalagi kalau dipakai di posisi gelandang ataupun back masih oke dengan sepatu ini. Tapi untuk posisi sebagai winger ataupun yang memiliki kecepatan ataupun keringanan, sepatu ini menurut saya agak kurang sih. Dan untuk bagian insole-nya seperti ini. Insole-nya sih menurut saya cukup keren ya. Di bagian bawah terdapat tekstur-tekstur dan ini cukup padat. Jadi nggak terlalu empuk tapi nggak terlalu tebel. Masih oke lah untuk bagian insole dari Mills ini. Nggak ada masalah dan cukup keren. Kemudian untuk fitmentnya sendiri saya belum cobain jadi belum bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman cocok nggak untuk kaki lebar. Tapi kebanyakan reviewer yang bilang sih sepatu ini cocok untuk tipe kaki lebar. Saya saranin kalian untuk fitment langsung atau fitting langsung di toko untuk cobain sepatu ini. Tapi biasanya sih sepatu ini bakal laris banget. Jadi lebih baik kalian beli dulu. Kalau udah beli, kalau nggak cocok bisa dijual lagi. Daripada kalian nyesel nggak sempet nyobain sepatu ini ya teman-teman. Mungkin itu aja sedikit ulasan tentang saya dari sepatu ini. Semoga bermanfaat. Tunggu video-video pembahasan ataupun review sepatu lokal yang lainnya teman-teman. Oke, terima kasih.